Asisten pengawas perikanan pemula. Kemampuan umum, peraturan kelautan dan perikanan. 1. Seorang asisten pengawas perikanan pemula sedang melakukan pengawasan di pelabuhan perikanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, apa yang bukan merupakan wewenang pengawas perikanan? A. Memasuki dan memeriksa tempat kegiatan usaha perikanan. B. Menghentikan, memeriksa, dan menangkap kapal yang diduga melakukan pelanggaran. C. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan. D. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku pelanggaran. E. Mengambil contoh ikan untuk keperluan pengujian laboratorium. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, pengawas perikanan memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan, namun tidak memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi administratif. Penjatuhan sanksi administratif merupakan wewenang pejabat yang berwenang. 2. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang asisten pengawas perikanan pemula menemukan kapal asing yang melakukan penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia tanpa izin. Berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 2000, tindakan apa yang harus dilakukan? A. Menenggelamkan kapal tersebut di tempat. B. Mengamankan kapal dan awak kapal ke pelabuhan terdekat. C. Membiarkan kapal tersebut pergi dengan peringatan. D. Menembak kapal tersebut sebagai peringatan. E. Meminta tebusan dari pemilik kapal. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sesuai dengan PP Nomor 7 Tahun 2000, tindakan yang tepat adalah mengamankan kapal dan awak kapal ke pelabuhan terdekat untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku. 3. Asisten pengawas perikanan pemula sedang memeriksa dokumen usaha perikanan. Menurut PP Nomor 54 Tahun 2002, dokumen apa yang wajib dimiliki oleh kapal penangkap ikan berukuran di atas 30 gt? A. Surat izin usaha perikanan atau SIUP. B. Surat izin penangkapan ikan atau SIPI. C. Surat izin kapal pengangkut ikan atau SIKPI. D. A dan B benar. E. A, B, dan C benar. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan PP Nomor 54 Tahun 2002, kapal penangkap ikan berukuran di atas 30 gt wajib memiliki surat izin usaha perikanan atau SIUP dan surat izin penangkapan ikan atau SIPI. 4. Seorang asisten pengawas perikanan pemula menemukan nelayan yang menangkap ikan di kawasan konservasi perairan. Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2007, apa sanksi yang dapat dikenakan? A. Peringatan tertulis. B. Pembekuan izin. C. Pencabutan izin. D. A dan B benar. E. A, B, dan C benar. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa PP Nomor 60 Tahun 2007 mengatur bahwa pelanggaran di kawasan konservasi perairan dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, hingga pencabutan izin, tergantung pada tingkat pelanggarannya. 5. Asisten pengawas perikanan pemula sedang melakukan pemeriksaan kapal penangkap ikan. Menurut Permen Kepulauan Nomor 30 Men. 2012, berapa lama masa berlaku surat izin penangkapan ikan atau SIPI untuk kapal berukuran di atas 30 gt? A. 1 tahun. B. 2 tahun. C. 3 tahun. D. 4 tahun. E. 5 tahun. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu,
bahwa berdasarkan Permen Kepulauan Nomor 30 Men 2012, masa berlaku SIPI untuk kapal berukuran di atas 30 GT adalah 2 tahun dan dapat diperpanjang. 6. Dalam melaksanakan tugas pengawasan, asisten pengawas perikanan pemula menemukan kapal yang menggunakan alat tangkap pukat hela atau trawl. Berdasarkan Permen Kepulauan Nomor 2 Permen Kepulauan 2015, apa tindakan yang harus diambil? A. Memberikan peringatan lisan. B. Mengarahkan kapal ke pelabuhan terdekat. C. Menyita alat tangkap. D. B dan C benar. E. Membiarkan kapal melanjutkan operasi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sesuai Permen Kepulauan Nomor 2 Permen Kepulauan 2015, penggunaan pukat hela atau trawl dilarang. Tindakan yang harus diambil adalah mengarahkan kapal ke pelabuhan terdekat dan menyita alat tangkap ilegal tersebut. 7. Asisten pengawas perikanan pemula sedang melakukan pengawasan penangkapan lobster. Menurut Permen Kepulauan Nomor 18 Permen Kepulauan 2021, apa kriteria lobster yang boleh ditangkap? A. Panjang karapas lebih besar dari 6 cm. B. Panjang karapas lebih besar dari 8 cm. C. Berat lebih besar dari 150 gram. D. Berat lebih besar dari 200 gram. E. Dalam kondisi tidak bertelur. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Permen Kepulauan Nomor 18 Permen Kepulauan 2021 menetapkan bahwa lobster yang boleh ditangkap harus memiliki panjang karapas lebih dari 8 cm atau berat lebih dari 200 gram atau pilihan B dan D benar, namun pilihan B lebih tepat karena merupakan ukuran yang lebih mudah diukur di lapangan. 8. Seorang asisten pengawas perikanan pemula mengidentifikasi kapal ikan asing yang diduga melakukan undang-undang fishing di perairan Indonesia. Berdasarkan perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia, apa tindakan yang dapat dilakukan? A. Menembak kapal tersebut. B. Melakukan pengejaran seketika atau hot pursuit. C. Membiarkan kapal tersebut. D. Meminta bantuan negara bendera kapal. E. Menunggu izin dari PBB. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea, yang telah diratifikasi Indonesia, negara pantai memiliki hak untuk melakukan pengejaran seketika atau hot pursuit terhadap kapal asing yang diduga melakukan pelanggaran di perairannya. 9. Dalam melaksanakan tugas pengawasan sumber daya perikanan, apa yang bukan merupakan prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh asisten pengawas perikanan pemula? A. Transparansi. B. Akuntabilitas. C. Efektivitas. D. Keberpihakan. E. Profesionalisme. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa prinsip dasar pengawasan sumber daya perikanan meliputi transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan profesionalisme. Keberpihakan bukan merupakan prinsip yang harus dipatuhi karena pengawasan harus dilakukan secara objektif dan tidak memihak. 10. Asisten pengawas perikanan pemula sedang mengoperasikan sistem pemantauan kapal perikanan. Apa komponen utama dari Vessel Monitoring System atau VMS? A. Radar. B. Transmitter. C. Sonar. D. Echo Sounder. E. CCTV. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa komponen utama dari Vessel Monitoring System atau VMS adalah transmitter yang dipasang di kapal untuk mengirimkan data posisi, kecepatan, dan arah kapal secara berkala ke pusat pemantauan.
11. Dalam penanganan barang bukti tindak pidana perikanan, apa yang harus dilakukan oleh asisten pengawas perikanan pemula terhadap ikan hasil tangkapan ilegal? A. Memusnahkan di tempat. B. Melelang dan menyetor hasilnya ke kas negara. C. Membagikan kepada masyarakat sekitar. D. Mengembalikan ke laut jika masih hidup. E. Menyimpan sebagai barang bukti. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa untuk ikan hasil tangkapan ilegal, tindakan yang tepat adalah mengembalikan ke laut jika masih hidup untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan. Jika sudah mati, dapat dilelang atau dimusnahkan sesuai prosedur yang berlaku. 12. Asisten pengawas perikanan pemula ditugaskan di kapal pengawas. Apa yang bukan merupakan prosedur standar dalam pengoperasian kapal pengawas? A. Pemeriksaan kelayakan kapal sebelum berlayar. B. Pengisian logbook pelayaran. C. Komunikasi rutin dengan pusat komando. D. Penggunaan senjata api untuk menghentikan kapal mencurigakan. E. Pemeriksaan peralatan keselamatan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa penggunaan senjata api untuk menghentikan kapal mencurigakan bukan merupakan prosedur standar dalam pengoperasian kapal pengawas. Tindakan ini hanya boleh dilakukan dalam keadaan darurat dan oleh petugas yang berwenang. 13. Dalam pengawakan armada kapal pengawas, apa kualifikasi minimum yang harus dimiliki oleh seorang asisten pengawas perikanan pemula? A. Ijazah S1 Perikanan. B. Sertifikat Basic Safety Training atau BST. C. Surat Keterangan Kecakapan atau SKK 60 mil. D. Ijazah Pelaut tingkat 3. E. Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan tingkat 1. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa untuk bekerja di kapal pengawas, seorang asisten pengawas perikanan pemula minimal harus memiliki sertifikat Basic Safety Training atau BST yang mencakup pelatihan keselamatan dasar di atas kapal. 14. Asisten pengawas perikanan pemula menemukan kapal yang melakukan penangkapan ikan di jalur penangkapan ikan IA. Berdasarkan Permen Kepulauan Nomor 71 Permen Kepulauan 2016, apa ukuran kapal yang diperbolehkan beroperasi di jalur tersebut? A. 5 GT. B. 5-10 GT. C. 10-30 GT. D. 30-60 GT. E. 60 GT. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut Permen Kepulauan Nomor 71 Permen Kepulauan 2016, jalur penangkapan ikan IA adalah perairan pantai sampai 2 mil laut yang diperuntukkan bagi kapal perikanan berukuran paling besar 5 GT. 15. Dalam melaksanakan tugas pengawasan, asisten pengawas perikanan pemula menemukan kapal yang menangkap kepiting atau sekilas PP bertelur. Berdasarkan Permen Kepulauan Nomor 18 Permen Kepulauan 2021, apa tindakan yang harus diambil? A. Memberi peringatan lisan. B. Menyita hasil tangkapan. C. Menangkap nahoda kapal. D. Menenggelamkan kapal. E. Membiarkan kapal melanjutkan operasi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sesuai Permen Kepulauan Nomor 18 Permen Kepulauan 2021, penangkapan kepiting atau sekilas PP dalam kondisi bertelur dilarang. Tindakan yang harus diambil adalah menyita hasil tangkapan ilegal tersebut dan memproses pelaku sesuai dengan peraturan yang berlaku.